Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4B. Bu Ismi harap kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat. Anak-anakku, sebelum mulai pelajaran, silahkan kalian mengisi absensi di WA kalian. Tadi Bu Ismi sudah mengirimkan link. Selanjutnya, mari kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Bu Ismi minta tolong salah satu untuk memimpin doa. Mari kawan kita berdoa. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah 1. Setelah membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus, siswa mampu menilai cerita dengan detail. Yang kedua, setelah membaca teks tentang pengrajin kayu, siswa mampu menganalisis jenis pekerjaan yang terkait dengan budaya di wilayahnya dengan rinci. Dan yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan langkanya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Anak-anak, untuk muatan pelajaran yang pertama adalah bahasa Indonesia. Minta tolong Jocelyn untuk membaca mic-nya dinyalakan. Ya. Dulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai. Nah, kemarin Bu Ismi sudah memberi LKPD ya. Kirimkan itu ya. Nah, tugas kalian kan ini. Ya, sudahkah kalian mengerjakan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, selanjutnya melihat dari cerita tadi, Ismi akan menjelaskan tentang unsur-unsur cerita. Nah, unsur-unsur cerita itu apa saja? Nah, yang pertama ada tema. Ya, tema adalah gagasan, ide atau pikiran utama yang mendasari suatu cerita. Tema merupakan juga dari bagian cerita. Sudah kelihatan? Ya, tokoh dan penokohan. Ya, tokoh adalah peran yang mengalami peristiwa. Ya, biasanya berwujud manusia ataupun berwujud binatang. Yang benda yang di binatang itu seolah-olah ya, paham? Ya, selanjutnya. Nah, berdasarkan sifatnya, tokoh itu dapat dibagi menjadi 1. Tokoh protagonis. Tokoh protagonis itu apa? Ada yang bisa jawab? Rekamannya. Ada yang bisa jawab tokoh protagonis? Yang baik. Ya, tokoh protagonis itu tokoh yang wataknya positif atau baik. Yang kedua, tokoh apa? Antagonis. Antagonis. Antagonis itu apa? Tokoh yang jahat. Wataknya bertentangan. Ya, wataknya bertentangan dengan tokoh protagonis atau ya tokoh. Selanjutnya, tokoh Tritagonis. Tokoh tritagonis. Ya, tokoh protagonis. Tokoh penengah. Ya, tokoh penengah. Bagus. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah amanat. Amanat itu apa? Adalah ajaran surat atau pesan yang disampaikan orang. Ya, bagus. Amanat itu pesan atau yang akan disampaikan pengarang dalam cerita, seperti halnya tadi ikan hiu, terus ada amanatnya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan LKPD yang tentang bahasa Indonesia ke ini ya. Ya. Di LKPD Bu Ismi juga sudah mengirimkan ya. Itu ada cerita Langsung, Bu. dibaca saja enggak apa-apa. Ya, Bu, enggak apa-apa. Ya, Bu Ismi minta tolong sebentar. Fitria. Untuk menghasilkan kursi awalnya, ayahku membeli batu dan membentuk menjadi kursi. Memecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu.
ayahku menjual toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa beli bersih buatan ayahku. Ya, terima kasih sekali sudah dibantu Bu Ismi. Nah, di LKPD kalian apakah sudah dikerjakan? Sudah. Kita ulas beberapa saja. Apa produk yang dihasilkan dari pekerjaan Ayah Beni? Nah, pekerjaan apa yang berhubungan dengan pengrajin kayu anak-anak? Mebel. Apa saja itu? Kayu. Memotong kayu, terus kepir, Perajin kayu. pinter, terus Kayu penjual mebel. iya, ya bagus semuanya ya. Untuk kayu. Nah, di sini tukang kayu tadi menghasilkan barang, berarti dia berfungsi sebagai apa? Produsen, pinter. Lah kalau sopirnya berarti fungsinya sebagai apa? Kayu. Ya, ya karena kayu dia berfungsi sebagai distributor dan yang pembelinya berfungsi konsumen, pinter ya. Itu termasuk kegiatan kegiatan ekonomi. Nah, ini loh yang tadi diceritakan Bu Ismi, perjalanannya sampai jadi kursi itu ternyata dipotong, terus diangkut, terus maaf di sini, terus dibuat menjadi meja kursi, mebel. Setelah jadi mebel dibawa ke toko mebel. Sesudah itu baru kita bisa membeli. Langsung lanjut saja ke IPA ya. Ya. Nah, salah satu hutan di Indonesia, kalian tadi kan berbicara tentang mebel ya. Mebel itu dari kayu. Kayu itu dari mana? Pohon itu di mana? Hutan. Nah, salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya itu adalah hutan di Kalimantan. Jadi zaman dulu itu hutan di Kalimantan itu lebat sekali anak. Paru dunia itu apa Bu? Penghasil oksigen. Ya, bagus, penghasil oksigen. Akan tetapi saat ini pohon-pohonnya semakin berkurang dan seringkali terjadi kebakaran. Pohonnya banyak yang berkurang. Ya, penebangan secara liar. Terus apa lagi? Bu, suaranya macet-macet. Oh iya. Pembakaran hutan. Ya, pembakaran hutan. Terus? Penebangan hutan secara liar, pembakaran hutan, terus? Sembarangan. Ya, ada sama ya, menebang pohon sembarangan, tidak menerapkan potong tanam. Harusnya ketika memotong satu pohon harus menanam satu pohon juga. Nah, Bu Ismi akan pernah seperti ini. Tahun 50 masih terlihat lebat. Nah, sampai dengan tahun 20 ini sudah jarang sekali pohonnya. Perbedaannya ya jauh sekali. Bisa dibayangkan ketika sekarang tidak ada pepohonan. Cuacanya bagaimana coba? Apa yang terjadi kan? Terjadi polusi udara, habitat hewan yang ada di hutan akan berkurang karena kehilangan tempat tinggal, akhirnya mereka mencari makan susah, akhirnya mati. Iya, longsor kalau hujan, dan yang terakhir bisa tidak? Ya. Nah, selanjutnya ini yang perlu kalian kerjakan yang di LKPD sudah dikerjakan ya. Nah, nanti hasil pekerjaan kalian jangan lupa dikirim ke WA group ya, atau kalau cari pakai Google Classroom juga tidak apa-apa ya. Baik anak-anak ya. Oh ya. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Ya, kalau tidak ada, hari ini kita sudah belajar apa saja?
Tentang tupai dan ikan gabus. Nah, tadi tentang cerita tadi ya. Ya. Tupai dan ikan gabus. Rajin kayu. Rajin kayu. Yang ketiga, Berkurangnya hutan Kalimantan. ya berkurangnya hutan di Kalimantan. Pinter. Yang pertama kita sudah mempelajari unsur-unsur cerita. Yang kedua kita mempelajari tukang. Yang ketiga kita sudah belajar tentang berkurangnya hutan di Kalimantan. Baik anak-anak, ya sebelum kita awasi di WA kalian nanti dikerjakan. Terus jangan lupa ikuti protokol kesehatan karena kita belum bisa bertatap muka. Antara lain ada 3 ya. 1, jaga jarak. Yang kedua pakai. Yang ketiga cuci tangan. Ini tambah 1, makan makanan yang bergizi. Ya, terima kasih anak-anak. Sebelum kita akhiri, Bu Ismi minta tolong Kitty untuk Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. ya. Terima kasih anak-anak.